Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hani dari kelas HIA. Kali ini kita akan membahas tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Lebih spesifiknya apa yang bakal kita bahas nanti itu adalah apa arti dari birrul walidain. Yang kedua, apa keutamaan berbakti kepada orang tua, bagaimana bentuk bakti kepada orang tua, dan apa bahaya dari durhaka kepada orang tua. Langsung saja kita bahas pengertian birrul walidain. Birrul walidain itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata bir dan al-walidain. Secara bahasa atau etimologi, kata bir berasal dari kata baro ya biru baron, artinya adalah kebenaran, ketaatan. Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir artinya adalah taat, berbakti, bersikap baik, sopan, benar, banyak berbuat kebajikan. Sedangkan al-walidain itu artinya adalah dua orang tua atau ayah ibu. Dengan demikian, berarti istilah berbakti kepada orang tua itu mengandung artian berbuat baik, berbelas kasih, dan taat kepada kedua orang tua. Menurut Umar Hashim, berbakti ialah berbuat ihsan kepadanya dengan menyelesaikan yang wajib atas sang anak terhadap orang tua, baik dari segi moral maupun spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun yang perlu diingat itu, berbakti ini ada batasannya. Seorang anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya jika perintah atau nasihat yang diberikan itu baik. Namun jika perintah itu melanggar Al-Quran dan hadis, maka perintah itu wajib ditentang. Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat 8 itu berbunyi, dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah amalan yang lebih utama dibandingkan dengan perbuatan baik lainnya. Mengapa? Ini dilihat dari banyaknya perintah berbakti kepada orang tua yang disandingkan setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Salah satu contoh dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat ini sudah jelas ya kalau kita itu ditegaskan dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah untuk berkhidmat dan menghormati kedua orang tua, sebab tanpa kedua orang tua kita belum tentu kita dapat merasakan dunia. Kemudian jika kedua orang tuanya telah beranjak tua, maka janganlah sekali-kali keluar dari mulut seorang anak itu kalimat yang mengandung kebosanan atau kejengkelan dalam pemeliharaan kedua orang tua. Jangan membentak dan jangan pula dihardik. Kita diharuskan menyayangi serta mengasihi kedua orang tua. Berkata sopan dan lembut merupakan sikap anak terhadap kedua orang tuanya. Tidak membentak, tapi sebaliknya dengan kasih sayang dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, ada ridho Allah, terdapat dalam ridho kedua orang tua. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis At-Tirmizi yang bunyinya, ridho Allah terdapat dalam ridho kedua orang tua, dan murka Allah terdapat dalam murkanya kedua orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua itu menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Karena apa? Karena berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sarana bertawasul atau jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas hubungan antara keduanya, ada baiknya kita membahas apa itu tawasul terlebih dahulu. Tawasul ini dalilnya dalam Al-Quran terdapat di surat Al-Maidah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Dengan meningkatkan takwa tadi, carilah wasilah untuk memohon kepada Allah, mengabulkan satu permohonan yang diinginkan atau mengharapkan terwujudnya cita-cita yang didambakan.
Ini adalah cara mendapatkan sesuatu melalui suatu perangkat meningkatkan takwa. Nah, perangkat ini disebut wasilah. Cara atau prosesnya disebut dengan tawasul. Jadi, tawasul ini adalah menggunakan suatu perangkat dalam rangka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi terwujudnya satu hal yang kita harapkan. Bertawasul yang dibolehkan itu salah satunya meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa wujudnya bisa meningkatkan amal soleh yang didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan antar berbakti dengan kedua orang tua tadi dan bertawasul kan bisa lewat meningkatkan amal soleh, dan amal soleh yang lebih utama setelah beribadah kepada Allah adalah berbakti kepada orang tua. Saya pernah mendengar satu kisah tentang bertawasul ini. Dikisahkan ada 3 orang pria yang kehujanan saat berjalan, kemudian mereka berteduh di dalam gua. Sayangnya ada batu yang menggelinding dan menutupi pintu gua itu sehingga ketiganya ini tidak dapat keluar. Nah, ketiganya tadi berusaha mendorong batu, namun hasilnya tuh batunya tidak bergerak sama sekali. Ketiganya ini berdoa dan bertawasul kepada Allah. Yang satu itu punya amal berupa dia punya karyawan. Nah, ada seorang karyawan itu belum mengambil gajinya. Karena takut uang gaji tadi berkurang nilainya saat si karyawan mengambil gaji itu, menagih gaji itu, maka ia investasikan uang tadi dengan membeli ternak, dan lama-kelamaan ternaknya makin banyak. Sehingga saat karyawan tadi menagih gajinya, nilai yang dia terima itu lebih besar. Bahkan sampai karyawan itu terkejut. Dan pria yang terkurung dalam gua tadi ridho dengan semua hal itu. Pria yang satunya lagi itu merupakan seorang rentenir. Jadi ada orang yang terjerat hutang dengan rentenir ini, punya anak perempuan. Si rentenir tadi berkata kepada si anak perempuan, kalau misalkan mau utang ayahnya lunas, maka berzinahlah dengan saya. Gitu kira-kira. Si anak tentu menangis. Nah, sampai di hari H saat si rentenir tadi ingin melakukan hal itu, si anak perempuan tadi berkata, "Paman, bertakwalah kepada Allah." Dan Masya Allah terketuk hatinya. Akhirnya si rentenir tadi menganggap lunas hutang-hutang tersebut dan membebaskan anak perempuan itu. Ia pun berkata, "Ya Allah, jika semua itu Engkau anggap bagian dari amal soleh, maka bebaskan kami dari kukukan batu ini." Pria ketiga bertawasul pula dan berkata, "Ya Allah ya Rob, hamba bermohon kepadamu, hamba punya seorang ibu dan hamba muliakan ia dengan berbakti kepadanya. Setiap dia hendak makan, hamba dahulukan ia. Hamba tidak menyentuh makanan sebelum beliau. Suatu kali hamba pulang dari pekerjaan memerah susu, ingin memberikan susu itu ke beliau, beliau tertidur. Maka hamba tidak minum susunya, hamba minta istri dan anak hamba tidur duluan. Setelah itu hamba pegang bejana susu tadi sambil berdiri sampai beliau bangun. Ketika beliau bangun pun saya berikan susunya, beliau minum dan beliau tidak tahu kalau saya menunggu sampai dengan semalaman sampai beliau minum susu itu. Kalaulah dengan bakti saya menjadikan saya mendapat pahala yang membebaskan saya dari kukuhan masalah ini, mohon berikan kesempatan untuk keluar dari sini." Dan Masya Allah, dengan izin Allah, batu itu menggelinding ketika didorong oleh ketiganya. Ketika kita beramal, maka boleh melakukan doa dengan itu. Mungkin kita bukan termasuk orang yang baik, namun mesti ada satu amal yang terbaik yang pernah kita lakukan, yang bisa membebaskan kita dari masalah. Nah, bisa jadi lewat berbakti kepada orang tua, ada masalah yang terselesaikan, tentunya dengan disertakan doa yang kita panjatkan. Lanjut kita bahas bentuk-bentuk berbakti kepada orang tua. Yang satu itu bisa dengan memuliakan, menghormati, dan menyayangi kedua orang tua. Dalam Quran Surah Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu." Dari ayat ini sekali lagi kita itu diperintahkan berbuat baik kepada orang tua. Lebih tepatnya lagi, ialah Tuhan memerintahkan kepada manusia agar menghormati dan memuliakan kedua ibu bapaknya. Sebab karena merekalah kita bisa lahir ke dunia. Yang kedua, mengikuti keinginan dan menaati saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan.
Tentunya perlu ditegaskan lagi kalau hal ini berlaku selama perintah dan nasihat yang diberikan itu tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, membantu ibu bapak secara fisik dan material. Ini bisa berupa membantu pekerjaan rumah atau menjadi anak yang tidak boros ya. Yang keempat, ada mendoakan ayah ibu. Yang bahkan sampai akhir pun Nabi Ibrahim itu mendoakan orang tuanya, meskipun beberapa ulama meyakini bahwa orang tua Nabi Ibrahim wafat dalam keadaan musyrik. Setelah orang tua meninggal pun birrul walidain ini masih bisa diteruskan. Caranya dengan mensalatkan dan mengantarkan jenazah ke liang lahat. Yang lainnya bisa selalu meminta ampun untuk keduanya. Yang selanjutnya itu membayarkan hutang-hutangnya, melaksanakan wasiatnya sesuai dengan syariat, kemudian menyambung silaturahim dengan orang-orang yang keduanya juga pernah menyambungnya, kemudian memuliakan sahabat-sahabatnya dan selalu mendoakan keduanya. Kemudian kita bahas tentang bahaya durhaka kepada orang tua. Yang pertama itu, doa orang tua adalah salah satu dari 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, Imam Bukhari telah menceritakan kepada kami Muaz bin Fadlah. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya. Dia adalah anak dari Abi Kasir dari bapaknya Ja'far. Sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak diragukan lagi tentang doa ini. 1, doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dan yang ketiga itu doa orang tua terhadap anaknya. Lah kok kenapa ini bisa jadi sesuatu yang bahaya? Ya karena doa yang dimaksud ini doa bisa berupa yang baik maupun yang buruk. Maka janganlah sekali-kali kita sakiti hati orang tua sampai keluar doa yang jelek untuk anaknya. Itulah yang membahayakan kita tadi. Bisa saja doa tadi terkabul kan? Dalam hadis lain dikatakan, tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar atau minuman keras, dan orang yang mendustakan qadar. Ini hadis riwayat Ahmad. Durhaka kepada orang tua itu termasuk ke dalam dosa besar. Seperti yang telah diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya, maukah aku ceritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar, yaitu 3 perkara, yaitu mensyirikan Allah, mendurhakai kedua ibu bapak, dan bersaksi palsu atau kata-kata palsu. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersandar lalu duduk. Beliau terus mengulangi sabdanya sehingga kami berkata, semoga beliau berhenti. Dan tempat kembali bagi orang yang melakukan dosa besar adalah neraka jahanam. Jadi, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah amal soleh yang lebih penting dibandingkan amal lain, karena berbakti kepada orang tua ini seringkali disandingkan dengan perintah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam Al-Quran. Berbakti kepada orang tua itu punya banyak keutamaan. Salah satunya tadi merupakan amalan yang lebih penting dari amalan yang lain. Terus ridha Allah itu terdapat pada ridha orang tua dan bisa mempermudah kesulitan yang kita hadapi karena bisa menjadi jalan kita untuk bertawasul. Namun setara dengan keutamaannya, durhaka kepada kedua orang tua juga punya konsekuensi yang besar. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak masuk surga, dan sebaliknya anak yang durhaka itu ditempatkan pada neraka jahanam karena durhaka kepada orang tua adalah bagian dari dosa besar. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.